Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Seperti biasa mengawali pagi Anda, kami akan hadirkan religi pagi hingga nanti ya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, alhamdulillah sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami, guru kami Bapak Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 486374 atau 0231849329 serta bisa juga berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 dan Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda di channel YouTube kami RRI Cirebon. Dan tema kita untuk pagi ini adalah hukum menunda pembagian waris. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan adalah melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui siaran RRI Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, insyaallah saya akan menyampaikan tentang tema hukum menunda-nunda pembagian harta waris. Tema ini saya angkat karena di akhir-akhir zaman ini ketika ada salah satu di antara keluarga kita, harta-hartanya tidak segera dibagi, bahkan menunda sampai tahunan, bahkan sampai puluhan tahun. Karena sebabnya tidak ada masalah pembagian harta. Ada atau tidak ada masalah dalam keluarga, ketika ada salah satu di antara keluarga ada yang meninggal dunia, segerakan harta peninggalan segera dibagi. Pada pertemuan yang lalu kita ada istilah lebih cepat lebih baik pembagian harta waris ini. Sebabnya apa? Sebabnya visi pembagian harta waris itu adalah untuk menyelamatkan
orang yang telah meninggal dunia di alam barzah supaya tenang. Karena ada salah satu di antara hadis Nabi, inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi, wa yaqifuna bi khidha'i buyutihim, dan masing-masing arwah itu berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin bisautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil semalamnya 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Siapa yang dipanggil? Ya ahli wa aqaribi wa waladi ya man sakanu buyutana wa labisu thiyabana. Yang dipanggil adalah ya ahli, bimakna zaud au zaujah. Artinya kalau yang meninggal suami dipanggil istrinya. Atau sebaliknya kalau yang meninggal istri dipanggil suaminya. Karena orang yang terdekat adalah suami istri. Di samping suami istri dipanggil adalah wa aqaribi, hai saudara-saudaraku, hai orang-orang yang terdekatku. Yakni siapa? Kakak adiknya. Wa waladi, hai anak-anak keturunanku. Ya man sakanu buyutana, orang yang menempati rumahku dipanggil. Sampai wala bisu siyabana, orang yang memakai pakaianku dipanggil pula. Apa tujuan harapan orang yang meninggal dunia itu memanggil-manggil setiap malamnya 1000 kali dengan rintihan dan tangisan? Harapannya adalah waqtasimu amwalana, bagikanlah harta-harta peninggalanku. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya, betapa urgennya harta yang ditinggalkan itu segera untuk dibagi. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda kasihan almarhum dan almarhumah di alam barzah sana. Apalagi almarhum dan almarhumah itu banyak jasanya kita sebagai anak. Kita dibesarkan, kita dilahirkan dan seterusnya. Kemudian orang tua kita ada yang meninggal dunia, kemudian kita tidak menyegerakan pembagian harta waris, itu kasihan di alam barzah. Maka nanti muncul apa hukumnya orang yang menunda-nunda pembagian harta waris. Yang pertama, alasannya nanti apa hukumnya nanti? Karena untuk segerakan untuk harta dibagi itu supaya almarhum almarhumah yang ada di alam barzah di sana tenang. Ingat, nama lain kubur atau alam kubur adalah alam barzah. Ada surat Ar-Rahman, Allah telah berfirman, bainahuma barzahun la yabghiyan. Di antara dua alam ini maksudnya alam dunia dalam akhirat, ada alam barzah. Barzah ini dimaknani pembatas. Pembatas alam barzah itu ibarat dinding kaca. Artinya almarhum dan almarhumah di alam barzah sana melihat kondisi keadaan keluarga yang ada di dunia ini. Kalau kondisi keluarganya yang ada di dunia ini sering rebutan, sering ada salah pendapat, bahkan namanya anak 5 atau anak 3, karakter dan pemikirannya berbeda satu dengan yang lain. Kalau karakternya itu suka mencari kesalahan, itu bisa saja. Dan inilah tujuan harapan orang yang meninggal dunia itu supaya di alam barzah tenang. Kalau pembagian harta sudah selesai, senang almarhum dan almarhumah ini. Kemudian kenapa pembagian waris itu segera? Karena supaya orang yang ditinggalkan atau anak keturunannya, saudara-saudaranya itu tidak ada sakwa sangka, tidak ada rasa suudzon dan lain sebagainya, karena sudah jelas hak pembagiannya dari keluarga yang telah meninggal dunia ini. Tapi kalau tidak segera diwaris, itu timbul curiga terus antara satu dengan yang lainnya. Contoh seumpama karena tidak segera diwaris, asetnya seumpama rumah. Kemudian rumah ini tidak segera diwaris. Nah, ini orang yang tidak menempati rumah itu pasti ingin sekali untuk mendapatkan haknya di situ.
Kemudian selanjutnya, kenapa segera untuk dibagi waris ini? Supaya ketika ada menikah lagi dengan pasangan yang lain, supaya jelas haknya satu dengan yang lain. Maka siapa yang menginisiator ketika salah satu di antara keluarga kita meninggal dunia, orang yang terdekat lah. Seumpama yang meninggal dunia adalah istrinya, yang menginisiator itu adalah suaminya. Kalau yang menginisiator itu anak-anaknya, khawatir salah paham. Ada peribahasa mengatakan, yang bapaknya masih anak ya, kok bagi-bagi waris gitu loh. Nah ini kadang salah paham. Tapi yang menginisiasinya adalah bapaknya atau suaminya. Atau sebaliknya kalau yang meninggal dunia suaminya, yang menginisiator, yang ada niatan baik adalah istrinya. Atau ibu anak-anaknya. Supaya apa? Supaya jelas. Ketika suaminya meninggal dunia, segerakan untuk dibagi waris, khawatir nanti tercampur dengan aset yang lain ketika tidak segera diwaris. Contoh, suami meninggal dunia dan kemudian karena masih muda istrinya, kemudian tidak segera dibagi waris. Kemudian karena masih muda istrinya, kemudian berikutnya nikah lagi dengan suami yang kedua. Khawatir tercampur dengan aset atau harta dengan suami yang keduanya. Apalagi ada anaknya di bawah usia atau istilahnya anak yatim. Jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Karena surat An-Nisa ayat 10 Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama yakuluna fi butunihim naro. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Nauzubillah ini. Karena hartanya tidak segera diwaris, kemudian dia nikah lagi, kemudian tidak segera diwaris, maka harta milik anak yatim belum dinikmati ataupun belum dipisah-pisahkan, khawatir kita akan memakan harta anak yatim tersebut. Dan mereka wayaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau di neraka itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pola pemikiran di atas itu, yang pertama, kasihan almarhum dan almarhumah di alam barzah kalau tidak segera diwaris. Sebabnya menunda-nunda pembagian harta waris, tidak tenang di alam barzah. Yang kedua, kalau hartanya tidak segera diwaris, akan terjadi suudzon, sakwa sangka antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Kemudian kalau meninggal dunia salah satunya tadi suaminya tidak segera diwaris. Kemudian ada salah satu anaknya di bawah usia, atau istilah ada anak yatim, kemudian menikah lagi dengan pasangan yang lain, khawatir akan memakan harta anak yatim secara zalim. Maka dari pola pikir tersebut, maka menunda pembagian harta waris adalah kategorinya haram, tidak boleh. Apalagi di sini jelas sekali ada punishment-nya. Punishment-nya surat An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat mendurhakai Allah dan Rasulnya, yudkhilhu naron khalidan fiha, akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Walahu adzabun muhin, dan mereka mendapatkan siksa yang menghinakan. Ayat ini ada rangkaiannya, ada runtutannya dengan Allah memberikan atau membagikan harta-harta secara rinci gitu loh. Surat An-Nisa 11 jelas sekali. Siapa yang mendapat 2/1, siapa yang mendapat setengah, siapa yang mendapat 2/3, siapa yang mendapat 1/6, siapa yang mendapat 1/8, siapa yang dapat 1/4, lengkap semua sampai kepada alasan-alasannya juga. Langsung ketika Allah memberikan ketentuan pembagian itu, Allah langsung surat An-Nisa ayat 13-nya, tilka hududullah. Itulah ketetapan ketentuan Allah. Maka wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat dan pada Allah dan Rasulnya, maka yudkhilhu jannah.
Allah memberikan reward bagi orang yang menjalankannya. Dan ayat 14-nya langsung Allah menjas ataupun mengancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Dari pola pikir itulah maka segerakan untuk dibagi harta-harta peninggalan, jangan ditunda-tunda. Apalagi setan itu senang sekali kalau menunda-nunda pembagian harta waris. Karena setan ini mencari teman, mencari bala untuk bersama-sama di neraka. Nah, ini jelas sekali kaitannya dengan masalah waris ini. Kalimat neraka jelas. Sebelum ayat 11 ayat 10-nya di sana wayas launa sa'iro, itu jelas sekali. Dan setelah Allah memberikan syariat 11, 12, 13-nya tentang janji, ancamannya juga naron juga, yudkhilhu naron. Jadi diawali dengan kalimat naro atau neraka, diakhiri dengan kalimat naro. Itu betapa urgentnya pembagian harta waris ini. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama supaya kita ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat. Maka ketika ada salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Jangan ditunda-tunda. Karena semuanya adalah kembali kepada kita. Ingat, harta yang kita miliki itu hanya sekedar titipan. Allah telah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di langit. Dan semua itu milik Allah. Kalau milik Allah, maka kita yang punya harta ini adalah sekedar titipan. Kalau kita titipan tidak dilaksanakan secara amanah itu, maka kita akan mendapatkan celaka. Karena Allah yang memilikinya. Kemudian kita hanya sekedar titipan, kemudian tidak ditasarufkan, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka Allah murka. Kemurkaan ini jangan sampai terjadi pada diri kita, jangan terjadi pada keluarga-keluarga kita. Harapan kita adalah mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Salah satu di antara indikatornya, ayo bersama-sama menjalankan salah satu syariat Allah, salah satunya di antara segerakan untuk dibagi harta-harta peninggalannya. Supaya almarhum dan almarhumah di alam barzah tenang. Supaya yang ditinggalkan yang masih hidup satu dengan yang lainnya, kakak adiknya supaya damai. Menjaga keharmonisan dalam keluarga. Gara-gara masalah warisan tidak segera diwaris, itu eng-engan. Bahkan saya menyaksikan sendiri kakak sama adik, rumahnya sebelahan, tapi memutus tali persaudaraan. Bahkan kata Nabi dalam hadisnya, la tadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga karena sebab memutus silaturahim. Persoalan masalah waris malah petakannya luar biasa. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita. Mohon maaf, ini bukan saya menjas, bukan saya mengancam, tapi ini adalah Allah memberikan gambaran bagaimana kita pengen selamat di dunia, selamat di akhirat. Demikian, silakan Mbak Alisma. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 486374 atau 0231 8493259, serta Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya ya di 081324951935, dan juga tinggalkan live chat-nya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Baik Ustadz, kita langsung sapa pendengar yang sudah bergabung pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Julia Sari yang pakai baju abu-abu. Betul. Nanti salah lagi ini. Betul Ibu. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya suasananya teduh juga. Alhamdulillah. Dengan baju warna abu-abu semakin teduh. Amin. Aduh, Ibu ini memang paling bisa ya. Amin. Terima kasih doanya dan, Ibu. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Nasuha Fakih yang ini bajunya putih ya, betul. Nah, habis ikut kegiatan 1 abad NU ya Pak Nasuha. Allah, sudah. Nanti siang ada lagi. Kenapa bajunya enggak hijau? Yang lain hijau, royo-royo. Ada di rumah masih. Nanti untuk nanti siang di At-Taqwa. Waduh, alhamdulillah. Ada Gus Muafik. Wah, iya asik
itu. Iya, betul-betul. Iya, pantas ada di ini juga di WA. Iya. Mangga hadir ya Bunda ya. Setelah sholat duhur di At-Taqwa. Nah, itu ada acara ini keponakan nikah juga. Nanti kita bagi-bagi lah. Di Islamic Center juga ada lagi acara khusus yang untuk muslimahnya. Iya. Pak Bu Indra. Hilang tuh. Nah, mangga silakan Ibu. Mengenai pembagian waris ini. Nah, bagaimana begini? Seorang suami atau istri yang meninggal. Nah, berarti istri atau suaminya masih hidup. Langsung dengan anak-anaknya membagi harta waris itu. Tapi suami atau istri yang masih hidup ini berkata bahwa maaf, rumah kamu saya tempati dulu ya, karena ibu atau bapak ini sudah tua, mau cari tempat tinggal lain belum tentu cocok, jadi tinggal di situ dulu begitu. Nah, kalau seorang suami biasanya nikah lagi ya Mbak Isma ya. Lain dengan seorang istri, biasanya kalau suaminya meninggal tidak menikah lagi. Nah, yang suami yang meninggal yang menikah lagi ini berkata kepada istrinya bahwa rumah yang ditinggali itu adalah rumah waris dan sudah dibagikan. Jadi ini tidak sepenuhnya milik saya begitu. Nah, barangkali nanti terjadi apa-apa begitu. Bagaimana kalau demikian, Pak Ustadz? Bolehkah dilakukan? Baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustaz. Terima kasih Bunda Indra, kaitannya dengan salah satu di antara suami istri atau ayah ibu dari anak-anak ada yang meninggal dunia. Kalau pembagian waris, insya Allah aman suami atau istri. Artinya aman itu pasti menempati rumah itu bukan milik anak loh, tapi miliknya suami atau istri atau ayah ibunya anak. Beda dengan pemberian ketika orang tua masih hidup diberikan semua kepada anak-anaknya sampai 0. Bahkan rumah yang ditempati pun sudah milik anaknya sebagai hibah saat waktu masih hidup. Makanya kita pernyataan atau pertanyaan dari Bunda Indra ini, apakah pembagian waris setelah meninggal atau pemberian hibah secara umum gitu loh. Nah, kalau pembagian waris secara syar'i, ketika istrinya meninggal dunia, justru suaminya atau ayahnya, anak-anak dapat lebih banyak loh. Apa sebabnya? Karena sebelum dibagi waris, dibagi 2 dulu kan. Contoh 1 miliar sumama. Kan dibagi 2 dulu berapa masing-masing? 500 untuk suami, 500 untuk istri. Nah gitu. Yang dibagi hanya miliknya istri saja. Iya kan? Yaitu 500 juta dibagi kepada suaminya dan ke anak-anaknya. Suami dapat 1/4 karena punya anak, meninggalnya istri tersebut. 1/4 dari 500 juta berarti berapa Mbak Lisma? 125 juta. Berarti berapa nilainya jumlah total untuk suami yang ditinggal oleh suami punya anak? 500 plus 125 sama dengan 650 juta. Kalau sekiranya rumahnya itu ditaksir harganya 400, bisa nggak menempati rumah itu? Hak miliknya loh. Nah di situ maksudnya. Kalau sudah dibagi waris secara syar'i. Beda pembagian waris tidak secara syar'i. Atau diberikan saat waktu ayah ibunya masih hidup. Total semuanya habis semuanya. Itu kan pernah saya sampaikan juga dengan judul orang tua yang sudah tua renta hidupnya terlunta-lunta. Nah itu. Maka dilihatlah, kalau sekiranya itu dibagi secara syar'i, insya Allah tidak akan ngikut sama anak.
dengan peribahasa nitip ya, atau mohon maaf rumahnya sudah ditempati dulu selama saya hidup. Itu tidak sebetulnya. Kalau sudah dibagi waris secara syar'i. Artinya secara syar'i tadi, harta-harta yang dapat setelah menikah sebagai harta bersama itu hak milik pasangan hidup yang lebih lama, separuhnya itu. Entah suaminya, entah istrinya. Kadang-kadang ketika tidak tahu prosesnya, kadang-kadang takut membagi waris, kadang-kadang hanya dapat 1/4 saja gitu katanya. Atau ketika meninggal suaminya hanya dapat 1/8 saja. Kalau dapat 1/8 saja ketika suami meninggal dunia, itu kasihan loh si istrinya atau ibunya, anak-anak gitu loh. Yang capek itu siapa? Apakah anak, apa orang tua, kan gitu. Justru ketika pembagian waris secara sebenarnya itu, kalau itu ada harta bersama, pengertian harta bersama itu harta didapat setelah menikah, maka separuh harta milik suami, separuh harta milik istri. Nanti apakah itu cerai hidup atau cerai mati? Katanya nggak ada dalilnya katanya. Ternyata ada loh. Surat An-Nisa ayat 32 Allah Ta'ala berfirman, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Dan bagian seorang laki-laki atau suami mendapat bagian apa yang dia usahakan. Kasabnya di sana. Walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Dan bagi perempuan atau istri mendapat bagian apa yang dia usahakan. Allah dan Rasul menyuruh kita untuk menikah itu apa sih? Yakni untuk melengkapi antara kekurangan dan kelebihan gitu loh. Tidak ada orang yang sempurna. Suami punya kelebihan tapi ada kekurangan atau sebaliknya. Nah, justru ketika menikah itulah kata istilah Kiai Haji Samsuri Bedowi, itu orang Cirebon tapi luar biasa di Jombang sana. Suami istri itu bagikan syirkatul abdain, persekutuan kerjasama antara dua insan yang berbeda jenisnya, yakni laki perempuan. Laki perempuan kalau tidak lewat nikah haram untuk berhubungan. Tapi karena sudah berhubungan yang baik atau sudah ikatan nikah, ikatan yang suci, misakun holidon, melalui pernikahan luar biasa, yang tadinya haram menjadi halal. Bahkan ketika mencari harta pun ada peribahasa mengatakan an-nikahu miftahur rizki. Dengan pernikahan itu akan dimudahkan rizkinya gitu. Nah itulah betapa pentingnya pernikahan. Setelah menikah itulah harta yang didapat setelah menikah, harta bersama. Susah senang bersama. Maka ketika salah satunya ada yang meninggal dunia atau cerai hidup, maka dibagi dua. Tidak ada bedanya. Suami, istri atau mantan suami, mantan istri sama mendapat hak yang sama. Menjadi setengah untuk suami, setengah untuk istri. Kalau meninggal dunia justru yang paling banyak siapa Mbak Lisma? Kalau meninggal istri? Suaminya. Atau ibunya, apa bapaknya, anak-anak. Atau sebaliknya. Kalau meninggal dunia suami yang paling banyak siapa? Istrinya atau ibunya, anak-anak. Separuh plus 1/8 suami, istri. Kalau suami separuh plus 1/4 itulah. Nah di situ ya. Baik, terima kasih Ustadz dan kembali kita sapa pendengar lagi. Oke, baik, silakan pendengar, Anda bisa mencoba untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0231 486374 atau 0231 8493259 atau juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 serta Anda juga bisa tinggalkan live chat-nya di YouTube kami ya, RRI Cirebon. Baik, pendengar, kita sapa dulu ya Ustadz yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Aki Gazi di Desa Paderek Majalengka. Assalamualaikum Pak Kiai. Mohon maaf, saya mau bertanya. Jika ada seseorang meninggal dunia, sedang harta warisnya ini tidak segera dibagikan, ini siapa yang bersalah dan berdosa, Ustadz? Apakah mayit atau ahli waris? Nah, kemudian jika ahli waris hanya satu-satunya, yaitu anak perempuan, kemana asobah ini akan disalurkan? Apakah boleh juga langsung disalurkan ke Baitul Mal? Terima kasih, mohon penyerahannya. Terima kasih, Ustadz. Ya, terima kasih Aki Gazi di Majalengka. Mudah-mudahan Ki Gazi Majalengka sehat selalu ya. Amin. Senantiasa mendengarkan RRI setiap hari, setiap saat. Amin. Kaitnya dengan meninggal dunia salah satu di antara siapa yang menginisiasi? Apakah siapa yang salah gitu lah? Apakah mayit atau ahli waris?
kalau mengenai inisiasi, yang niat pertama itu adalah orang yang terdekat. Kalau mengenai suami, istrinya dan sebagainya. Kalau lupa ataupun tidak segera diwaris, siapa yang salah? Mayit masa disalahkan? Udah meninggal dunia. Berarti yang hidup ya. Yang disalahkan adalah yang hidup karena sebab menunda-nunda tadi, itu loh. Ya tadi kekhawatiran, nggak enak. Kalau yang minta itu anak, kadang-kadang salah paham dari orang tuanya. Maka yang menginisiasi itu adalah orang yang terdekat. Kalau meninggal suami, istrilah yang menginisiasinya. Ayo kumpul nak nih. Ini loh, ayahmu meninggal dunia ya. Maka kita dibagi secara syar'i ini. Karena namanya warisan itu namanya bukan pemberian tapi pembagian, harus nanya kepada orang yang ngerti. Jangan hanya, mohon maaf, jangan membagi sendiri gitu loh. Di situ ada istilah pembagian. Maka harus ada pihak ketiga yang ada di situ. Siapa? Para kiai, para ulama, para ustadz yang ada di tempat sana. Nah, justru ustadz pun adalah punya tanggung jawab. Maka salah satu di antara tanggung jawabnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Melalui media-media mimbar, ceramahnya, melalui khutbahnya, melalui pengajian umum, coba sentil atau sampaikan masalah betapa pentingnya masalah waris ini. Supaya dapat pencerahan, supaya edukasi muncul, supaya sosialisasi tentang masalah pembagian waris begitu pentingnya itu, supaya tahu semua orang yang ada di sekitar sana itu. Jadi yang salah siapa? Mayit apa ahli waris? Kalau saya mendapat ahli waris yang diem-diem saja. Kalau misalnya baru tahu Ustadz, karena kan budaya kita tuh karena salah satunya masih ada, jadi nanti dibaginya. Nah, jadi ada yang baru tahu, oh ternyata harusnya langsung dibagikan. Nah itu gimana nanti hukumnya? Ya kalau baru tahu ya. Sementara kan ya berseiring berjalannya waktu ada aja yang udah secara nggak langsung dikasihkan begitu kan? Ya. Khawatir kalau ditunda-tunda, pertama khawatir ada ahli waris yang lain meninggal berikutnya gitu loh. Itu. Maka kalau baru tahu sekarang, contohlah baru tahu RRI lah gampangnya. Maka segerakan. Karena tadi misi pembagian waris itu supaya almarhum dan almarhumah di alam barzah tenang. Yang kedua, supaya satu ahli waris dengan ahli waris yang lain tidak ada persoalan. Menjaga keharmonisan. Makanya ketika meninggal dunia salah satunya, maka yang paling terdekatlah yang punya inisiasi. Niat baiknya untuk segera diwaris itu. Tadi kalau sana suami, maka istrilah. Atau sebaliknya, jangan takut. Suami istri dapat sedikit loh. Yang paling banyak adalah suami atau istri. Anak-anak, mohon maaf, sudah ada porsinya itu loh. Kalaupun sebagai asoba atau sisa, itu karena sebabnya dibagi dua dulu masalahnya. Nah kalau seumpama anaknya perempuan tunggal, pertanyaan yang kedua. Betul. Anak perempuan tunggal itu dapat setengah, benar kata Aki tadi. Kepada siapa sisanya? Sisanya adalah sebagai hak warisnya saudara kandungnya. Kalau yang meninggal suami, maka saudara kandungnya suami. Kalau yang meninggal istri, maka saudara kandungnya istri. Tidak diberikan sebagai apa tadi? Sodakoh, bukan. Justru yang paling utama, yang paling penting, yang paling wajib adalah pembagian waris kepada haknya. Itulah. Kalau sodakoh itu infak, sifatnya itu hanya sifatnya sunnah gitu loh. Gitu. Kecuali kalau zakat ya, kalau zakat wajib. Nah itu. Jadi kalau seandainya anak perempuan tunggal, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 hanya dapat setengah. Kemudian yang lainnya, semua suami istri meninggalnya dapat seperempat. Ada sisa itu. Setengah dan seperempat kan tidak ada angka yang sama. Ambil KPT-nya. Berarti angka 4. 4 dibagi sama dengan 1. Sama dengan 1. 4 dibagi 2? 2. 2 tambah 1? 3. Sisanya menuju 4? 1. Nah, maka suami dapat seperempat, anak kandung dapat 2/4, ada sisa 1/4-nya untuk saudara-saudaranya istri. Kalau yang meninggal istrinya. Iya kan? Nah gitu loh. Sebaliknya kalau meninggal suami dan anaknya tunggal perempuan, maka hak warisnya kepada istri. Istri dapat surat An-Nisa ayat 12 hanya dapat 1/8 secara bagian untuk dari suaminya. Kemudian anak tunggal perempuan dapat setengah tetap. Sisanya untuk siapa? Untuk saudara-saudara suami. Berapa dapat haknya?
karena ada angka 1/8 dan ada angka setengah, diambil KPT. KPT-nya adalah 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1 kali 1. 1. 8 bagi 2 4 kali 1 4 4 tambah 1 5. pinter. Hitung-hitungan duit pinter. Sisa menuju angka 8 berarti berapa? Tadi berarti 3. 3/8. Maka istri tetap dapat 1/8, anak perempuan tunggal yang tadi setengah berubah menjadi 4/28, 4/8, sisanya 3/8-nya untuk saudara-saudara suaminya. Tidak ada yang sulit. Baik. Yang sulit adalah menyadarinya. Betul, Ustaz. Tidak yang susah, yang susah adalah menyadarinya. Betul. Jangan sampai kita ikut-ikut langkah-langkah setan, mohon maaf. Iya. Kalau menunda senang setan ini. Itu. Karena menjadi teman nanti di mana? Di neraka, naudzubillah. Karena jelas punishment-nya surat An-Nisa ayat 14. Baik. Jelas surat An-Nisa ayat 10-nya. Baik. Sebelum dan setelahnya itu ada neraka bahasa dalam Al-Qur'an itu. Betapa pentingnya warisan ini. Tapi di akhir zaman itu orang banyak yang melupakan, banyak yang istilahnya itu menunda-nunda atau menyepelekan, mohon maaf. Ya, demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Kembali kita sapa pendengar Ya. lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayunda. Iya, Pak Rubin sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mangga silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Derubin ya? Iya. Kita semuanya di Antero, Cirebon, Brebes dan Kuningan dan sebagainya yang mendengarkan ini, mudah-mudahan kita makin hari makin menyadari, makin memahami. Jadi sebagaimana Ustaz katakan, Ustaz seolah-olah setiap hari Rabu kan pegang 3 hal, masalah perkawinan, masalah Kewarisan, waris dan wakaf. wakaf ini. Nah, yang ini memang ketiganya kita satu saat mudah-mudahan kita juga bisa menanyakan. Amin. Yang saya tanyakan sekarang begini, Ustaz. Bagi kita, bagi yang masih muda maupun yang sudah setengah baya, bagaimana langkah kita setelah kita setiap Rabu mendengar hukum waris yang telah disampaikan oleh Ustaz? Bagaimana sikap kita? Karena ini ilmu ini kan secara teorinya katanya, kata pendidikan, cara belajar ada dengan mengajar. Itu hal teorinya kan begitulah. Dalam hal ini, kita ini yang sudah mendengar, bagaimana sikap kita, walaupun baru sedikit ilmu, sikap kita bagaimana? Apa kita kepada teman dekat kita ngomong-ngomong masalah itu, apa bagaimana? Jadi dengan demikian, ini secara langsung juga merata dan memasyarakat. Walaupun mungkin di KUA juga mereka yang baru nikah, juga mereka diberi pelajaran pranikah, kehidupan nikah dan sudahnya sampai dengan ABK dan lain-lain. Mohon pelajaran apa yang kita peroleh dari setiap Rabu pagi ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz. Alhamdulillah, RR itu adalah salah satu media dalam rangka upaya sosialisasi atau dakwah atau edukasi, sama tujuannya itulah. Yang tadinya tidak ngerti menjadi ngerti, yang tidak paham menjadi lebih paham. Itu yang diharapkan. Karena kita semua pun sadar juga, semua tidak ada yang sempurna. Saya termasuk juga tidak sempurna pula gitu loh. Makanya orang yang tidak rugi, kata surat Al-Asr itu adalah watawasau bil haq. Saling nasihat dalam kebenaran. Nah, salah satu kebenaran yang hak itu adalah tentang masalah pembagian harta waris. Maka ketika kita mendengar tausiah, ceramah atau mau'izah hasanah dari para guru, para kiai, para ustadz, kemudian ayo ketuk tular gitu loh. Ketuk tular bahasa Jawa ya. Artinya saling memberitahu lah. Karena amar ma'ruf nahi mungkar semua punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama gitu loh. Mengingat, saling menasehati. Ini loh yang benar. Contoh seumpama tetangga kita, saudara kita ada yang meninggal dunia salah satunya. Maka apa salahnya kita kalau memberikan edukasi, memberi gambaran, segera untuk dibagi. Kasihan loh almarhum dalam barzah tenang, tidak tenang gitu loh. Nah, itu edukasinya demikian. Nah, kemudian berikan referensi. Kenapa saya sampaikan kata Ustadz Anu kan gitu loh. Ustadz Anu pun sumama nih, Ustadz Anu tuh siapa saja ya, bukan mesti saya nih.
Ini ada dasarnya loh, ada surat An-Nisa 11, 12, 13, ini sampaikan demikian. Nah, kalaupun lebih jelas, mangga tanyakan sama yang itu kan gitu. Jadi enak nyambung gitu loh. Jadi kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita jalan gitu loh. Bahkan ketika ada orang meninggal dunia tidak segera diwaris, mohon maaf, itu kategori kemungkaran juga. Dalam hadis Nabi, man ra'a mungkaron falyughayyir. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran karena sebab tidak membagi waris maksudnya, maka falyughayyir, rubahlah. Bagaimana cara merubahnya? Fabiyadi, dengan tangan, dimaknai kekuasaan. Kekuasaan adalah para pemerintah yang punya kekuasaan. Nah, kalau tidak mampu melalui fabilisani, dengan ucapan, dengan perkataan, melalui nasihat-nasihat itu. Kalau tidak mampu sudah melalui pemerintah sudah ada dalam koridor hukum itu. Kemudian kita sudah menyampaikan, tidak sampai tidak melaksanakan, fabi qalbi. Ala adaful iman malah. Dengan cara hati mendoakan. Dengan hati itu mendoakan, mudah-mudahan dia sadar gitu loh. Jangan sampai salah paham pula. Ketika ada keluarga kita ada yang minta bagi waris, jangan salah paham. Ini justru sangat luar biasa menginisiasi anak juga. Makanya kalau bisa mah yang menginisiasi adalah orang tuanya atau suaminya atau istrinya ketika meninggal salah satunya. Apalagi suaminya masih muda. Pasti mungkin nikah lagi kan? Biasanya. Nah, tadi kata Bunda Inta kalau yang meninggal si istri mah kuat. Kalau suami tidak kuat, ya kan ada nyanyiannya. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Nah, kan nikah lagi ya. Boleh nggak nikah lagi? Boleh. Sangat boleh gitu loh. Baik, terima kasih Ustadz. Ini selanjutnya kita sama pendengar lagi yang sudah bergabung di WhatsApp ya Ustadz ya. Ini dari hamba Allah di Cirebon Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin untuk bertanya. Saya nggak punya anak dan saya punya aset Ustadz, ada rumah, tanah, sawah. Kira-kira apa yang saya lakukan Ustadz? Apakah boleh dijual separuh kemudian diwakafkan dan sisanya diwariskan untuk kakak dan adik saya? Di mana saya punya kakak laki-laki 1, kakak perempuan 1, adik laki-laki 2 dan adik perempuan 4. Mohon penjelasannya. Luar biasa banyak. Ketika tidak punya anak, maka jangan dulu diberikan, jangan dulu dibagikan karena orangnya masih hidup. Kata yang bertanya nih, berarti masih hidup berarti kan? Masih. Iya. Kalaupun ada niat baik untuk wakaf, itu boleh, sangat boleh gitu loh. Sebagai amal jariyah. Tapi lagi-lagi kata hadis Nabi itu tidak boleh melebihi 1/3. Sumpama aset berupa tanah, sawah atau rumah yang ditempati nilainya 1 miliar sumpama. Boleh memberikan sebagiannya, berarti berapa 1/3 dari 1 miliar? Kurang Maksimal lebih 300 juta kan? Nah, sisanya 700 mah enggak dinikmati saja selama masih hidup loh. Karena itu miliknya gitu loh. Nanti ketika meninggal dunia, nanti ada yang membagi. Mohon maaf jangan sampai kita membagi sendiri dan kita masih hidup. Ini tidak boleh. Karena belum saatnya masalahnya gitu loh. Karena belum saatnya itu tidak boleh pembagian waris termasuk orang tua. Inisiasinya supaya tidak ada masalah kalau membagi setelah meninggal dunia saya nanti ribut. Kata siapa? Berarti ada rasa kekhawatiran. Kalau cara demikian berarti tidak lulus dalam ujian Allah. Karena Allah dalam surat Al-Baqarah telah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Kata Allah, aku sungguh akan menguji kamu. Salah satu di antara ujian kepada manusia, kepada kita adalah minal khauf. Dari rasa kekhawatiran. Ya tadi khawatir orang tua tuh. Kalau tidak dibagi sekarang, karena ingat 2/1 anak-anaknya laki perempuan, aduh nanti ribut nanti. Ini malah saudara-saudara Ustadz. Nah, kasusnya. apalagi saudara-saudara kan gitu loh. Banyak lagi saudara sama tadi. juga. Maka di situ hadir orang ketiga itu, yakni ustadz, kiai atau ajengan atau ulama setempat. Oke, baik. Di situ. Ustadz, ini ada pertanyaan serupa tapi tak sama dari Pak Sutara di Tegalwangi. Kalau tadi kan dijelaskan ada beberapa saudaranya ya Ustadz ya. Nah, kalau ini nggak punya anak, nggak punya suami, nggak diketahui saudaranya. Ini gimana Ustadz? Kalau Mirip kan hanya Ustadz ya? Ya.
hanya sebatang kara berarti. Iya, yang orang tahu seperti itu. Ya, tidak ada suami, tidak ada anak, saudara pun tidak Tapi tahu. tanahnya di gitu. mana-mana katanya. Tanahnya Ustaz. luar biasa banyak ya. Kalaupun emang ada demikian kan, makanya ini ada usaha dulu. Tapi ketika meninggal dunia sudah melengkapi, kan namanya warisan rukun ada 3 ya. Pertama ada orang meninggal dunia, kedua ada ahli waris, ketiga ada harta waris. Dari ketiga ini ternyata nggak ada salah satunya gitu loh. Ya, ini tidak ada ahli waris katanya tadi kan, sebatang kara kan, suami tidak punya, anak tidak punya, saudara tidak kelihatan, tidak tahu semua. Maka berarti tidak cukup pembagian, tidak dibagi waris berarti. Maka aset kemana? Serahkan kepada Baitul Mal. Wujud konkret Baitul Mal sekarang adalah hadir Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini plat merahnya. Ada plat apa bahasa merah tuh? Selain merah, ya, itu ada Lazis atau Laz ya. Iya. Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat itu menurut Undang-Undang nomor 38 2011 itu oleh Ormas Islam. Baik. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Lazismu kalau Muhammadiyah. Kalau NU Lazisnu, ya gitu. Baik. Percayakan sama lembaga-lembaga. Itu artinya, kaitannya mohon dengan- maaf Ustadz, berarti si yang sekarang berarti kan orangnya masih ada. Iya. Itu mohon maaf kayak bikin wasiatkah gitu untuk nanti hartanya ditaruh di Basnas atau di Lazis tadi? Ya paling tidak kita komunikasi dengan orang yang ngerti lah di tempat. Ya siapa yang kiai ulama lah gitu loh. Takutnya kan banyak yang ngeklaim nanti ketika Ya, nggak ada. makanya kita harus ngomong kepada orang yang terdekat, orang yang dipercaya. Tapi mohon maaf, orang yang dipercaya itu kira-kira amanah. Gitu. Yang paling utama amanah. Oke. Kalau amanah, insya Allah hati-hati dia, kan gitu. Jangan asal-asal gitu loh. Termasuk orang yang terdekatnya, seumpama, mohon maaf ya, asisten pribadinya lah, asprinya gitu loh. Ternyata asprinya punya kepentingan, nah itu jangan. Oke. Nah, jadi orang yang amanah. Kalau sekiranya tidak punya suami, tidak punya anak, Benar-benar saudara sebatang tidak kara ada, tadi tuh ya. sebatang kara tadi itu, cari orang yang amanah. Mudah-mudahan kalau amanah itu ya kiai lah mudah-mudahan. Amin. Kalau kiai tidak amanah, dobelnya dosanya murokab, dosa bersusun. Dia ngerti, kemudian dia melaksanakan karena ngertinya bahaya itu. Baik. Ustadz, sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi gitu ya. sebagai penutup, mangga Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Lisma dan para pendengar dimanapun berada. Mohon maaf, kali ini judulnya tentang hukum menunda-nunda pembagian waris supaya kita mengingatkan kembali. Mudah-mudahan kita semua, saya pribadi khususnya, mudah-mudahan menjadi orang yang tidak rugi. Amin. Karena orang yang tidak rugi, salah satu kata surat Al-Asr adalah watawasau bil haqq. Kalau kita beriman pasti beriman kan? Wa amilus sholihat ini sekarang dalam rangka mencarikan kebaikan ini. Tapi utama adalah watawasau bil haqq. Saling nasihat dalam kebenaran. Mudah-mudahan dengan saling nasihat dalam kebenaran kita selamat semua, baik di dunia dan di akhirat. Doa setiap hari kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita semua Allah mengabulkan doa kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nasuha Fakih SAGMES ya, beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga perjumpaan kita menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami pamit undur diri, untuk selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.